Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua Pendidikan Muhammad Ustaz Andi Sunyadi, semoga diberikan dalam badan syafaat ya. Dalam Muhammad Subhadi Ustaz Bikram Muhammad Subhadi Mukhtiar Syahid, semoga diberikan manfaat ilmunya yang suaranya lebih kayak Imam Masjid Haram insyaallah. Ya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang hadir, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, saya doakan semua semoga diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal, serta dibanyakin duitnya. Oh kurang sih, amin. Serta dibanyakin duitnya, amin. Ya Rabbal alamin. Para ibu sekalian, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah Allah menyampaikan umur kita kepada bulan yang mulia ini. Betul apa enggak? Sebab banyak saudara-saudara kita yang udah pada pulang duluan kemarin, yang katanya alasannya kenapa? Kita COVID ya. Ya Masya Allah. Makanya kita alhamdulillah, ini termasuk orang-orang yang bersama kita ya. Udah bebas insya Allah, udah gak ada yang namanya itu ya virus corona, gak ada. Insyaallah, amin. Sehingga kita bisa melaksanakan sholat tarawih yang alhamdulillah berkuliahnya sekarang ini. Ya, sampai ada bilangnya tuh anak kecil di atas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, anak kecil aja begitu seriusnya tuh untuk ibadah kepada Allah SWT. Nah ini bapak-bapak jangan kalah nih sama anak kecil. Ya, Bu, jangan kalah sama yang anak kecil. Jangan sholatnya itu mulai dari takbiratul ihram, ya kemudian sampai salam, nggak ada bacaannya, nggak ada suaranya. Lah, nggak ada nilainya insya Allah, nggak ada pahalanya. Sebab itu rukun sholat itu dibagi menjadi tiga, ada rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli mana? Yaitu dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, harus kedengeran. Bocah kecil aja kenceng banget. Allahu Akbar itu kan siapa? Sendiri, diri sendiri. Pertama takbiratul ihram, kedua bacaan Fatihah, yang ketiga bacaan tahiyat, yang keempat bacaan sholawat, dan yang kelima adalah bacaan salam. Oh, ini jangan dari mulai takbir diam aja, nggak ada suaranya, Masya Allah. Ya, yang seperti itu lagi. Insya Allah untuk selanjutnya ada yang namanya rukun qauli. Ini ada bacaan-bacaannya, terdengar oleh wahyu smi'a nafsahu, terdengar oleh telinganya ya sendiri. Kemudian kita berpuasa, maka di dalam menjalankan ibadah puasa ini beruntung sekali. Kenapa? Karena akan diberikan dua kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ketika indah iftar, ketika mau berbuka puasa, dikasih kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba deh tuh, ntar kira-kira udah mulai habis asar ya, jam 5 makanan di meja udah apa? Hah? Udah bener-bener makan ya? Udah diimplementasi itu makan. Sebentar-bentar apa? 3 jam, ya Allah. Ini lama amat ini. Jam lama amat ini. Kalau bisa diputar 3 jam, ya supaya buru-buru kan? Maghrib, channel TV di center atau yang di sekitar itu yang apa? Yang agennya dulu? Yang agennya dulu kan ya? Wah ini nih kan, pada iklannya nih ajarin dulu nih, Masya Allah. Gembira yang pertama yaitu ketika hendak berbuka puasa. Subhanallah, itu kasih kegembiraan. Nah kalau yang ngaku puasa dari rumahnya
perusahaan atau di tempat kerja makan misalnya, pulangnya kira-kira masih gembira gak tuh? Udah gak ada kegembiraan lagi sama Allah, udah dikasih, ya pura-pura aja dia, ya udah apa, udah gak ada kegembiraan. Makanya kita harus puasa, kita jalankan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, yaitu kata Nabi adalah wa inda liqa rabbih. Nanti kita akan bertemu kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu kepada Allah di dalam surganya tentunya, maka falyamal, maka kerjakanlah amalan sholihah, amalan perbuatan yang baik-baik yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan ya menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Oh, sekarang ini kita ibadah kepada Allah, tapi kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu. Percaya nggak kita? Percaya nggak? Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita wajib percaya. Kenapa? Banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Inna fil khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya ya di dalam kejadian penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu menunjukkan adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh." Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan barang di antara keduanya. Nabi Musa alaihi salam, beliau ini sering dialog sama Allah. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran, wa kallama Allahu Musa taklima. Dan berkata-kata Nabi Musa itu kepada Allah. Nabi Musa sering berdialog, sering komunikasi sama Allah. Nah, pada satu saat Nabi Musa berkata begini, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Qala rabbi arini kaif anzur ilaik. Kata Allah, lan taroni fa in istaqara al-jabal fasawfa taroni. Kata Nabi Musa, ya Allah, tampakkanlah dirimu agar aku bisa melihat engkau. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kamu tidak akan sanggup untuk melihatku. Tapi lihatlah itu gunung. Gunung apabila gunung itu tidak terjadi apa-apa, niscaya engkau akan bisa melihat. Alam bertajala rabbuh, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan jadi gunung itu, kemudian apa? Gunung itu meledak, gunung itu berantakan, hancur, sehingga Nabi Musa itu pingsan. Setelah sadar Nabi Musa berkata, Allah Rabbi subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya Allah, saya bertobat kepada Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah, dan saya ini adalah termasuk orang-orang yang pertama beriman kepada Engkau. Artinya, jangankan kita ini bukan Nabi, bukan Rasul. Yang Nabi dan Rasul bahkan ulul azmi itu, maka mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita imankan saja apa yang diceritakan sama Allah dalam Al-Quran, ya, yang dikatakan Al-Quran itu adalah huda linnas. Nah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Bulan ini nih, kebetulan nih bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Maka ketua DKM kita, ya, artinya apa? Mengambil momen yang sangat tepat nih. Kalau istilahnya di antara sekarang ini atau di bulan ini diadakan apa itu namanya kegiatan yang mendorong kepada para manula
terutama ya para orang tua ya, untuk apa? Yang belum bisa mengenal Al-Quran, maka sungguh sangat tepat. Ya, kenapa? Karena ini adalah yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Kita berharap semoga ya ini pada disambut baik ini, ya. Mudah-mudahan pada bisa ikut ya. Ya, Pak Haji. Coba ya. Kenapa? Nih, Al-Quran itu kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran, kata Nabi, bacalah Quran karena sesungguhnya Quran itu akan yang memberi syafaat, memberikan pertolongan kepada yang belajar, kepada yang membacanya, dan kepada yang mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan yang pada belajar nanti itu ditolong nanti sama Al-Quran, ya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ya ini bahasa tentang masalah puasa. Puasa ini kata Nabi dibagi, bulan puasa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru itu minan nar. Bulan puasa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu 10 dari tanggal 1 sampai 10 yaitu awaluhu rahmah, yakni rahmat dari kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sudah mendapatkan rahmat Allah, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Ya, oleh karena itu apa? Jalankan ibadah puasa ini ya dari mulai tanggal 1, dari mulai sekarang ini sampai akhir. Kenapa? Karena orang yang menjalankan ibadah puasa itu nanti yang pertama yaitu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan rahmat itu adalah yakni kasih sayang. Banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah rahmat. Yang diantaranya ayat yang sering kita dengar itu dalam bab atau ayat berkaitan dengan masalah pernikahan. Wa ja'ala bainakum mawaddatah wa rahmah. Menjadikan di antara kalian itu yakni apa? Mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, dan yaitu kasih sayang. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi yaitu inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, mudah-mudahan kepada kita semua ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kemudian di putaran kedua yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu ikun minan nar. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh ketua DKM kita, yaitu kalau orang yang sampai dari awal puasa sampai akhir dia terus puasa, maka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa? Yaitu siksa neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian orang yang berpuasa itu harus juga apa? Yakni menghindarkan daripada segala apa yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa aja ya? Ada yang ingat gak? Apa udah lupa karena udah tahun yang lalu? Ya, yang membatalkan puasa diantaranya yaitu makan, minum, ya, kemudian apa? Mengeluarkan sperma tuh dengan sengaja tuh, ya. Terus hubungan suami istri di siang hari. Kalau di malam hari gimana? Boleh, sebagaimana kata Allah, uhilla lakum lailata syiamin wa fasila bisaikum. Dihalalkan bagi kalian ya pada malam hari bulan suci Ramadan untuk menghubungi istri. Oh, ya. Jadi kapan? Mulai maghrib dan pas sudah maghrib sampai kapan waktunya? Kamis sebelum subuh. Kalau udah azan berarti apa? Udah stop dah tuh, ya. Tuh, yang membatalkan puasa secara zahir. Ada yang membatalkan pahala puasanya, yaitu kata Nabi apa? Qamsun yuktir nasyam, al-ghibbu wal ghibatu wan namimatu wan najmu bisahwatin. Kemudian apa lagi tuh? Wal yaminul gamus, ya.
Pertama, yang batalkan pahala puasa. Puasanya enggak batal. Tapi apa yang batal? Pahala puasanya. Jadi nggak ada nilai di hadapan Allah puasanya itu sia-sia. Kata Nabi, kami ini mesalahun siami ila jual akal. Tidak sedikit orang yang berpuasa, tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya insya Allah. Subhanallah. Ya, yang pertama siapa? Al-Kibur, yakni orang yang tukang bohong, orang yang berbuat bohong, ya. Sohong jamaah kita apa lagi? Bohong baik semua ada, ya. Ada yang bohong ya, ya. Alhamdulillah min. Pertama yang puasanya dimusnahkan sama Allah, al-kibur, tukang bohong. Kemudian kedua, dibatu, yakni yang orang yang suka menceritakan aib saudaranya. Lagi puasa jangan ngobrol. Coba kalau udah ngobrol, ntar ada aja yang diomongin, betul apa enggak? Akhirnya nyampe sana nyampe sini ngomong dah. Ya, ini minyak mahal minyak sekarang, ya minyak mahal. Gara-gara siapa nih? Oh, gara-gara kerjaan. Ya, apa yang bukan wah, dan sebagainya. Nah, akhirnya apa itu? Kan ngomongin orang tuh namanya. Jadi gibah, betul? Nah, mendingan baca Quran aja dah. Karena apa? Ini bulan turunnya Al-Quran. Itu gibah. Yang kedua, yang ketiga, namimah. Yakni mengadu domba. Orang dibikin pada berantem, orang dibikin pada jadi apa? Jadi pada bermusuh-musuhan. Itu namimah. Dan yang keempat yaitu saksi palsu. Dan yang kelima adalah wanita yang syahwati, melihat dengan syahwat. Nih, kalau lagi puasa jangan nongkrong di depan masjid, apalagi di mall, ya, apalagi di pasar. Banyak perempuan yang pakainya dikit ya, kan bingung kita lihatnya. Gimana ini kan ya? Boleh, Masya Allah. Laki-laki teman-teman ya, Masya Allah. Kalau lihat, dilihat, rusak pahala puasa kita itu hancur. Ya, makanya apa? Tinggalkan tuh kalau lagi puasa, ya pendengarannya harus dijaga, penglihatannya juga harus dijaga, mulutnya juga harus dijaga. Diajak puasa, jangan perutnya doang. Ya perutnya diajak puasa, tapi yang lain-lainnya anggota tubuhnya ya nggak diajak puasa. Maka kata Nabi, tidak sedikit orang yang berpuasa cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Mudah-mudahan kalau kita sudah hindarkan semua, kita jaga semua itu larangan-larangannya, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada siksa neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali nanti yang saya sampaikan yang sedikit ini semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu sunnatul witri wa qadhi jami'a